Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kalizan Salama. Saya dari kelas 4A PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran demonstrasi. Kelebihan pembelajaran model demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pembelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat meyakini kebenaran materi pelajaran. Yang keempat, demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Yang kelima, demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan pendidik. Yang terakhir, melalui demonstrasi peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. 1. Peserta didik kadang Yang selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, peserta didik kadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. Yang keempat, demonstrasi dilakukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. Yang kelima, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. Berarti penggunaan model ini lebih mahal jika dibandingkan dengan ceramah. Yang terakhir, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran demonstrasi dalam pembelajaran PPKN. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kedua, persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi tentang gotong royong. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Yang keempat, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang sedang didemonstrasikan, yaitu tentang gotong royong. Yang kelima, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik dalam materi gotong royong. Yang keenam, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, tugas untuk mencatat hal penting tentang gotong royong. Yang ketujuh, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang gotong royong yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. Yang kedelapan, ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan.
Yang kesembilan, yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Yang kesepuluh, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut tentang gotong royong sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Yang terakhir, apabila demonstrasi telah selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan materi gotong royong pada demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.